ini Pak Sarip sudah bisa. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalian semua sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi Bapak sangat senang, sangat bergembira ketika kalian semua sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai, saya minta kita awali kegiatan kita ini dengan sama-sama berdoa supaya apa yang kita kerjakan ini mempunyai barokah dan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada ketua kelas, coba Anakda Jamaluddin silahkan pimpin doa teman-temannya. Ayo Jamal, pimpin doa. Ayo Jamal. Ayo Anakda Jamal, silakan pimpin doa teman-temannya. Atau coba Musleh pimpin teman-temannya berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Ya, terima kasih kepada anak kami Muslihuddin yang telah memimpin doanya. Jadi sebelumnya saya akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Saya akan mengabsen sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Khairul Hatimah, Hadirah. Ramlah, Hadir. Jamaluddin, Hadir. Nur Aini, Muslihuddin, Muzakkar. Ya, hadir semua ya anak-anak. Ya, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang telah lewat. Jadi minggu yang kemarin kita pernah membahas yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada anak-anakku yang masih ingat tentang materi kita yang kemarin? Coba sebutkan berapa banyak kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul-rasul Allah. Ada 4 Pak Guru. Berapa? Empat Pak Guru. Coba sebutkan mana yang Pak Guru. Coba Satu lihat, coba kitab. sebutkan mana kitab-kitab yang 4 itu. Ya, 1 kitab Taurat, 2 Ya. kitab Zabur, Ya, 3 kitab Injil, 4 Ya. kitab Al-Quran, Pak Guru. nah jadi itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Jadi anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita akan membahas masalah mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Jadi anak-anakku tetap semangat ya. Iya, Pak. Nah, Ya, kita Pak. tidak boleh Ya, Pak. lemah di dalam belajar. Kita harus tetap semangat, mempunyai gairah yang kuat supaya apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Kita harus mempunyai semangat Pak yang kuat, Guru. yang luar biasa. Nah, ulama mengatakan Ya, ijhad wala taksal wala taqu ghafilan panadamatul uqbali mayyatakasalu. Nah, itu. Nah, jadi kita diberikan Enak, dorongan, Pak Guru. semangat yang kuat untuk bersungguh-sungguh di dalam belajar. Jangan bermalas-malasan. Janganlah lalai, karena sungguhnya penyesalan itu berada di akhir. Nah, jadi mumpung kita masih berada di bangku sekolah, mari kita semangat untuk belajar. Jadi sekarang kita akan membahas masalah mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Apakah anak-anakku ada yang sudah mendengar tentang mukjizat? Ada yang sudah mendengar tentang mukjizat anak-anak?
Belum, Pak. Belum? Coba kira-kira ada yang tahu apa itu mukjizat? Kejadian luar biasa, Pak. Kejadian luar biasa. Ya, yang lain ayo, siapa lagi? Siapa yang tahu apa itu mukjizat? Coba Musleh. Coba Musleh, apa itu mukjizat? Iya, kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang Rasul, Pak Guru. Ya, bagus. Jadi sekarang kita akan membahas tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Jadi selain dari mukjizat, ada juga beberapa kejadian luar biasa lainnya yang diberikan kepada para Rasul. Nah, baiklah anak-anakku semua, kita akan bahas satu persatu sekarang. Nah, kita akan membahas masalah mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Nah, coba anak-anakku, coba amati gambar berikut ini. Nah, coba lihat. Apakah kelihatan ini gambarnya? Iya, Pak Guru. Nah, ini kan ada gambar. Gambar yang sebelah kiri ada bulan. Bulannya itu bisa terbelah menjadi dua. Nah, bulan bisa terbelah menjadi dua. Nah, kemudian di sebelah kanan juga ada gambar kobaran api yang besar. Di sini dulu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Nah, baiklah anak-anakku, kita lanjutkan ya pelajaran kita. Nah, sekarang kita akan bahas masalah mukjizat. Jadi, mukjizat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu apa? Ayo, coba Ramlah. Ya, Pak Guru. Coba mukjizat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ajaza, yu'jizu, mukjizat. Apa artinya? Yang artinya sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Ya, bagus. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang mengalahkan dan melemahkan. Nah, itu mukjizat menurut bahasa. Jadi menurut istilah, mukjizat adalah sesuatu yang terjadi pada diri nabi atau rasul. Nah, dan bersifat istimewa atau di luar batas akal manusia. Nah, jadi mukjizat ini hanya diberikan kepada Rasul, tidak diberikan kepada orang seperti kita. Nah, coba perhatikan penjelasan Bapak pada saat sekarang ini. Jadi mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Dan itu dipakai hanya untuk membela dirinya dan menjawab tantangan orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ada yang tahu bunyi surat Asy-Syu'ara ayat 4? Coba Hairul Hatimah, apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa tulisannya itu, Pak? Ya, saya bacakan ya. Inna syarnazzal alaihim minas samai ayah. Fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mukjizat di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Apa artinya? Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Nah, jadi ini adalah salah satu dalil tentang mukjizat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, coba sekarang Musleh coba baca apa hikmah dari mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya.
Nah, coba dibaca. melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, terus Membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajarannya. Mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. nah, jadi itu adalah beberapa hikmah. Nah, beberapa hikmah dari mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, yaitu untuk melemahkan dan mengalahkan segala usaha dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul-Rasul Allah. Nah, jadi meskipun sebagai nabi atau rasul, ketika berdakwah ada saja yang menentangnya, ada saja yang tidak suka terhadap para nabi dan rasul ketika menyampaikan ajaran Islam, syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga sekarang pun kalau ada ustadz misalnya, kalau ada tuan guru yang ditolak dakwahnya, kita tidak heran karena para nabi dan rasul juga dulu banyak yang menentang ketika beliau berdakwah. Oke, sekarang kita akan lanjut ke beberapa contoh para nabi dan rasul yang menerima mukjizat. Coba Rahman, coba baca salah satu contoh mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Coba Rahman dibaca. Coba dibaca apa mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Pak, ini gelap. Ya, jadi kisah Nabi Nuh alaihissalam, beliau salah satu bukti mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya adalah beliau itu selamat bersama kaumnya dari bencana banjir yang besar. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian kita lanjut Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi apa mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Nah, salah satu kisah mukjizat yang diceritakan secara turun-temurun, kisah mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah beliau mampu membelah laut. Nah, mampu membelah lautan ketika lari dari kejaran Fir'aun. Itu salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau mempunyai mukjizat yang banyak karena beliau itu tentunya adalah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai nabi yang terakhir. Nah, apa mukjizat Nabi Muhammad? Coba dibaca ini, Muslim, coba dibaca ini. Apa mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad? Ya, mukjizat Nabi Muhammad diantaranya peristiwa Isra dan Mi'raj, membelah bulan untuk membuktikan kenabiannya terhadap orang Yahudi. Tasbihnya kerikil di tangannya, batang kurma yang menangis, pemberitaan Muhammad tentang peristiwa-peristiwa masa depan ataupun masa lampau. Tetapi mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Ya. Nah, jadi itu adalah beberapa mukjizat
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang mukjizat Nabi Ibrahim. Nah, mukjizat Nabi Ibrahim ini sudah terkenal, memiliki mukjizat bahwa beliau itu tidak terbakar dalam kobaran api yang besar. Jadi ini adalah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjut, anak-anak, kita akan lanjut membahas beberapa kejadian luar biasa selain dari mukjizat. Apa yang pertama? Yang pertama coba apa, Ibu Bayi Khairul Hatimah, coba yang pertama kejadian luar biasa selain dari mukjizat itu apa? Ya, karomah. Bagus. Apa itu karomah? Kejadian maupun kejadian luar biasa yang dianugerahkan kepada mereka yang dicintai oleh Allah lantaran ketaatannya. Ya, bagus. Jadi, karomah itu adalah kelebihan, keistimewaan maupun kejadian luar biasa yang dianugerahkan kepada mereka yang dicintai oleh Allah lantaran ketaatannya. Jadi siapa yang dicintai, siapa yang diberikan karomah ini? Nah, yang diberikan karomah itu adalah para wali-wali Allah, yaitu mereka yang ketaatannya itu luar biasa. Mereka hanya mengharap kepada Allah, tidak mengharap kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Coba Ramlah, coba baca apa yang kedua. Kejadian luar biasa selain dari mukjizat, coba dibaca Ramlah. Nomor 2, Pak Guru. Ya, coba dibaca. Maunah. Nah, bagus. Maunah artinya keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin yang telah berada dalam masa sulit. Maunah juga dapat dimaknai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, bagus. Sudah, jadi Pak Guru. maunah itu artinya adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin yang tengah berada dalam kesulitan. Jadi maunah ini adalah merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bisa juga kepada kita. Nah, jadi maunah itu diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga? Irhas. Ya, coba Nuraini, apa itu irhas? Irhas adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada calon rasul yang belum dinyatakan sebagai rasul. Ya. Beberapa contoh peristiwa irhas seperti kekalahan pasukan Abraha dalam menghancurkan Ka'bah. Peristiwa tersebut bersama dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu irhas. Kejadian luar biasa yang ketiga itu adalah irhas. Apa itu irhas? Nah, irhas itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada calon rasul. Nah, kepada calon rasul atau kepada para rasul ketika beliau itu masih kecil. Nah, salah satu contohnya adalah kekalahan pasukan Abraha dalam menghancurkan Ka'bah. Peristiwa tersebut bersamaan dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba sekarang saya bagi anak-anakku dalam beberapa kelompok. Ya, kalau 3 kelompok. Kalau kelompok pertama Ramlah, Nuraini, sama Muzakkar. Kemudian kelompok kedua Muslihuddin, Khairul Hatimah, sama Rahma Sado, dan sisanya itu kelompok 3. Nah, coba anak-anakku perhatikan gambar ini. Coba perhatikan.
Nah, setelah kalian perhatikan, kemudian diskusikan bersama teman-temannya, nanti hasil diskusinya disampaikan di depan ya. Nah, ini ada 2 gambar. Silakan kalian diskusikan bersama teman-temannya. Bapak kasih kalian waktu 5 menit. Pak Syahrim, waktunya diperpendek ya. Nggih, Pak, nggih. Nah, sudah anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Coba yang kelompok 1, siapa yang mau menyampaikan? Coba kelompok 1, gambar pertama itu apa? Coba yuk. Tongkat Nabi Musa membelah lautan. Ya, jadi itu Karena adalah dikejar oleh Fir'aun. bagus. Jadi ini gambar pertama itu adalah salah satu mukjizat Nabi Musa ketika beliau dikejar oleh Fir'aun. Beliau itu mampu membelah lautan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba gambar kedua apa? Salah. Itu mukjizat Nabi Nuh. Ya, bagus. Dan menyelamatkan kaumnya. Nah, jadi mukjizat Nabi Nuh yang beliau itu selamat bersama kaumnya dari bencana banjir yang besar. Bagus anak-anakku. Apakah kalian sudah paham semua? Apakah kalian sudah Paham, Pak Guru. Coba siapa yang mau bertanya? Ayo, Bapak kasih beberapa menit untuk kalian bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Tidak ada, Pak Guru. Tidak ada. Pak Guru. Ya, apa yang mau ditanyakan? Nah. Sudah paham, Pak Guru. Ya, apa yang mau ditanyakan? Sudah. Tidak ada? Sudah paham, Pak Guru. Ya, baik. paham, Pak Guru. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Sekarang sebagai terakhir, Bapak akan memberikan kalian beberapa soal untuk kalian jawab. Nah, silakan soal-soal ini kalian tulis di buku tulisnya masing-masing, kemudian nanti dikumpulkan di depan. Nah, coba ini dicatat pertanyaannya anak-anak semua ya. Nanti jawaban kalian, jawabannya kalian kumpulkan di depan. Sudah, Pak Guru. Sudah? Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, baik. Nah, jadi silakan kalian jawab di buku tulisnya, kemudian nanti kumpulkan di depan. Jadi mungkin hanya ini sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan anak-anakku tetap semangat dalam belajar. Silakan nanti anak-anakku mencari dan membaca beberapa kisah-kisah mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada para rasulnya ya. Silakan anak-anakku baca, kemudian dipelajari. Nah, jadi mari kita tutup kegiatan belajar kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya kami serahkan